Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan yang penuh berkah, rahmat, maghfirah, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga dan para sahabat beliau, serta semua pengikut ajaran-ajaran beliau. Karena lantaran beliaulah sehingga kita mendapat petunjuk melalui ajaran-ajaran Islam, dan dengan demikian kita bisa membedakan mana perkara yang hak dan mana yang perkara yang batil. Yang saya hormati Bapak Azhar MA dan yang saya sayangi teman-teman semuanya. Dan tak lupa hadirin yang saya hormati sekalian. Pada bulan Rajab kita senantiasa mengingat kembali peristiwa yang sangat besar, di mana dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itulah Rasulullah SAW menerima perintah sholat 5 waktu, yang asal mulanya 50 waktu dalam sehari semalam. Adapun yang dimaksud dengan Isra dalam arti bahasa adalah perjalanan di malam hari, namun yang dimaksud dalam agama Islam adalah perjalanan Rasulullah SAW di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang penuh berkah di sekelilingnya. Hal tersebut sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Subhanalladzi asra'a bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin sekalian yang berbahagia, setelah kita perhatikan sejenak tentang ayat Al-Quran tersebut, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut telah terbukti seperti kita saksikan pada zaman sekarang ini, yakni di sekeliling Masjidil Haram benar-benar diberkati dengan rezeki dan yang melimpah serta kewibawaan yang luar biasa, sehingga setiap tahun berduyun-duyun orang mengunjungi untuk menunaikan ibadah haji sebagaimana yang kita saksikan sekarang ini. Adapun yang dimaksud dengan Mi'raj menurut arti bahasa adalah naik ke atas dengan menggunakan tangga, namun yang dimaksud menurut syariat agama Islam adalah Allah menaikkan Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa sampai Sidratal Muntaha, yaitu suatu tempat yang paling tinggi yang tak akan mampu manusia manapun sekalipun menggunakan alat-alat canggih dalam teknologi yang serba canggih ini. Selain Rasulullah SAW yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, di sanalah beliau menerima perintah salat 5 waktu yang semula 50 waktu dalam sehari semalam, namun dengan kemurahan Allah dimohon keringanannya hingga tinggal 5 waktu yang tidak mengurangi pahalanya 50 kali tersebut yang wajib dikerjakan oleh beliau beserta segenap umat beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tepat peristiwa Isra dan Mi'raj ini Nabi besar Muhammad SAW terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala pada malam 27 Rajab tahun 11 Hijriah, setelah beliau diangkat menjadi rasul atau utusan Allah. Adapun hikmah dari peristiwa tersebut adalah menanamkan kekuatan batin beliau Rasulullah SAW atas cobaan atau musibah yang menimpa pada beliau sepeninggalan paman, kakek serta istri beliau yang tercinta, yang semasa hidup mereka sebagai benteng terhadap serangan musuh-musuh beliau yang berusaha menghentikan perjuangan beliau. Selain menanamkan kekuatan batin terhadap beliau, juga memberikan ujian terhadap segenap umat Islam baik di zaman Rasulullah maupun di zaman sekarang. Dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini
akan nampak bagi siapa yang beriman secara murni, maka akan lebih tebal imannya dengan peristiwa tersebut. Karena peristiwa yang sehebat bagaimanapun tidak akan ada kesulitan apabila dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang imannya tipis akan berubah menjadi murtad karena tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut apabila dipikir dengan akal. Dengan demikian, marilah kita pandai-pandai mengambil iktibar atau contoh yang baik, yaitu mempertebal keimanan kita dengan mengembalikan semua kejadian yang sehebat manapun akan mudah terjadi dengan kehendak serta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagai perwujudan bahwa salat itu merupakan kewajiban pokok bagi umat Islam selaku umat Muhammad, maka kita bisa memperhatikan lewat sabda beliau yang artinya salat itu merupakan tiang agama Islam. Maka barang siapa yang telah mendirikan salat, maka dia termasuk orang-orang yang telah mendirikan atau membangun agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia termasuk orang-orang yang sungguh-sungguh merobohkan agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah kita perhatikan isi hadis tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa siapapun orangnya tidak boleh seenaknya meninggalkan kewajiban salat, karena akibatnya di akhirat kelak jika tidak secepatnya bertaubat atau kembali ke jalan Allah, karena dianggap sebagai orang yang telah merobohkan agama Allah, yaitu agama Islam. Untuk itu, marilah kita berusaha sebaik mungkin dalam menunaikan kewajiban salat sehari-hari dengan tulus, ikhlas, dan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.